Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali menjumpai sahabat Rehat, di mana saja berada hari ini, Selasa 17 Mei 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, pujilah Tuhan atas segala kasih dan kesetiaannya bagi kita. Tuhan yang selalu melakukan rancangan yang terbaik untuk kebaikan dan kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Mari teduhkan hati kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan telah tersedia untuk dibaca dan direnungkan. Sukacitakan kami dengan firman Tuhan di hari ini, supaya seluruh kegerakan kehidupan kami dituntun dan diterangi oleh firman Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Amin. Sahabat Rehat, tema perenungan dan
sapaan firman di hari ini diberi judul Menyatakan Pengampunan. Seperti apa respon Anda jika orang yang membenci kita atau orang yang berseberangan dengan kita mengalami musibah atau kecelakaan? Apakah Anda bergembira dan bersorak-sorai? Atau apakah Anda mengambil waktu sejenak untuk turut merasakan keprihatinan? Sahabat rehat, sekalipun Daud pernah dibenci oleh Saul, tetapi dia tidak mau balas dendam. Ia justru menyanyikan nyanyian ratapan atas kematian Raja Saul dan Yonatan sahabatnya yang mati terbunuh dalam peperangan di Gilboa. Daud tidak mau mengingat-ingat kebencian Saul kepadanya, melainkan dia justru sangat bersedih atas kematian seorang raja yang diurapi Tuhan. Bahkan Daud menghukum mati orang yang mengabarkan kematian Saul karena mengaku-ngaku sebagai orang yang membunuh Saul. Kebesaran kasih Daud nampak pada tidak adanya niat untuk membalas rencana-rencana jahat yang dilakukan Saul terhadapnya. Sahabat rehat, melalui kisah Daud terhadap Saul dan Yonatan ini, kita dapat belajar bahwa dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan semangat untuk menyatakan pengampunan terhadap setiap orang yang membenci kita, setiap orang yang berseberangan dengan kita. Pola kehidupan seperti ini adalah pola yang juga telah ditunjukkan dan telah dilakukan oleh Kristus terhadap semua orang, bahwa sekalipun Kristus dibenci bahkan dihukum bukan karena kesalahannya, bukan karena dia melanggar, tetapi dia tetap menyatakan sikap terhadap semua orang. Dan sikap mengasihi dan mengampuni yang seperti inilah yang harus menjadi bahagian kehidupan kita untuk terus berlaku baik terhadap mereka yang membenci kita. Sahabat rehat, rasanya memang sulit untuk melakukannya. Tetapi sikap yang seperti ini lebih mulia di hadapan Tuhan daripada hidup saling membenci yang tidak memberi maaf dalam kehidupan kita. Dengan mengasihi dan mengampuni menjadi sebuah realita bahwa kita hidup dari teladan-teladan Yesus Kristus. Karena itu nyatakanlah kasih dan pengampunan bagi semua orang. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, tiada ungkapan kami selain bersyukur dan terus bersyukur kepadamu atas segala kasih dan kebaikan Allah. Di hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk merenung dan berefleksi dari dalam kehidupan ini.
secara khusus dengan membaca merenungkan firman Tuhan, apa kata firman untuk kami bawa dan lakukan di kehidupan ini. Teladan Daud yang boleh menyatakan kasih, boleh menyatakan belas kasih dan pengampunan kepada Saul, dan juga kasih yang tiada habis-habisnya kepada Yonatan, menjadi sebuah kesaksian bahwa setiap anak-anak Tuhan juga harus hidup dan melakukan kehendak dan teladan-teladan Kristus. Bapa di sorga, mohon kasih dan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan menyertai kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Untuk kembali ke dalam rutinitas karya kerja, tugas dan tanggung jawab kami boleh dimampukan jikalau Tuhan yang bersama dengan kami, jikalau Tuhan yang memberkati kami, dan juga seperti apa kami terus berharap dan mempercayakan kehidupan kami dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan terus memberkati rasa syukur anak-anak Tuhan atas setiap kasih karunia Allah yang boleh dinikmati di kehidupan ini. Entah karena pertambahan umur, berkat-berkat dalam usaha dan kerja, keberhasilan anak-anak, dan berbagai kebaikan. Bahkan juga Tuhan terus memberkati anak-anak Tuhan yang terus bergumul karena persoalan-persoalan, karena sakit penyakit, dan juga karena realita duka cita. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, kehidupan kami senantiasa menjadi sebuah kesaksian bahwa kami sungguh-sungguh diberkati dalam mengandalkan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau. Segala dosa dan keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah melakukan apa yang menjadi perintah dan teladan Yesus bagi kamu. Nyatakan dan lakukanlah kasih dan pengampunan bagi siapa saja. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.